Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Si Botak dan Petualangan. Mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya-tanya tentang lembah tengkorak ini. Nah, kebetulan hari ini saya dengan penduduk setempat, namanya Bapak Rahmat. Nah, kita akan langsung bertanya-tanya kepada beliau. Pak Rahmat, kenapa awal mulanya lembah tengkorak ini dinamai lembah tengkorak? Kenapa? Barangkali Bapak tahu tentang sejarahnya, coba. Ini Pak, sebetulnya mah itu bukan lembah tengkorak gitunya. Tadi nama mau dinamain lembah Putri. Tadinya Karena jadi mau dinamai ya, lembah putri ya. ya sebetulnya ada lembah tengkorak tapi bukan di sana gitu. Sebab ada mahasiswa yang ke sana jadi namain lembah tengkorak Hmm. gitu. Jadi karena mahasiswa itu ya, Iya. nama lembah tengkorak itu ya. Ya. Apakah mungkin kan saya berpikir tentang lembah tengkorak ini berarti pernah ada yang meninggal gitu Pak. Jadi bangkainya jadi bangkai tengkorak. Apakah benar seperti itu atau tidak atau hanya bohong-bohong? Hoax gitu. Sebetulnya Pak, bahwanya ada lembah tengkorak tapi betul ada tengkorak tapi bukan di sana gitu. Oh. Jadi di mana Pak? Di atasnya gitu, di atas dia namanya betul lembah tengkorak. Oh. Nah, kebetulan dulu ada yang menemuin tengkorak Hmm. gitu. Nah itu tengkorak itu mayat dari siapa Pak? Kira-kira Bapak Rahmat tahu nggak? Itu Pak udah diketahui sama polisi juga tapi sebetulnya ini bukan nggak dikenal Pak gitu, udah lama mungkin gitu. Kemungkinan mungkin bisa juga orang gila nyasar Pak ya. Iya itu Pak. Yang meninggal di situ Pak ya. Iya itu betul Pak. Nah, jadi teman-teman ya kita udah tanya langsung ke Pak Rahmat. Jadi nama lembah tengkorak ini jadi dari mahasiswa Pak ya. Iya dari Jadi mahasiswa. asal sekedar menamai mungkin ya lembah tengkorak. Ya, betul nama itu namanya Lembah Putri Pak. Oh, yang lembah tengkorak Danau Urugan ini sebenarnya lembah putri. Iya Lembah Putri karena banyak kan ada yang dulu ada yang lihat putri jelmaan dari ini Pak, dari siluman ini ular itu Pak. Nah, itu siapa Pak yang melihat jelmaan siluman ular itu siapa? Itu banyak Pak, banyak kayak pengurus-pengurus di sini gitu. Terus karena penduduk di sini gitu. Kalau dulu Pak gitu. Kira-kira tahun berapa itu Pak? Ya baru-baru Pak tahun 2000-an lah. Jadi lembah putri ya teman-teman Iya. sebenarnya ya. Danau Urugan ini sebenarnya namanya lembah putri. Iya. Karena memang ada beberapa penduduk setempat yang pernah melihat siluman jelmaan putri ya Pak ya. Iya. Jadi itulah ceritanya, kisahnya. Ada lembah Urugan itu Pak, lembah Urugan itu kan urugnya itu nyalongsornya itu tahun 2011 Pak. Oh jadi Danau Urugan ini tahun 2011 ya. Iya. Hmm. Nah terus bisa tiba-tiba yang menemukan itu pertama kali siapa Pak yang menemukan Danau Urugan? Memang itu bawa kabar itu mahasiswa yang lagi camping di sana Pak, di atasnya. Uh, uh, Bercerita ke penduduk di sini, ke Kampung Pangli, ada uruk besarnya besoknya datangin ke sana Pak. Gitu. Ya ya jadi gitu ya teman-teman ya ceritanya memang menurut Pak Rahmat ini. Ya. Nah kalau mengenai Gunung Pangparang Pak yang saya dengar-dengar nih Gunung Pangparang ini memang apakah benar tempat pesugihan Pak? Itu Pak belum tahu percis, tapi kalau kebetulan itu di sana itu ada sebuah makam gitunya, satu buah makam sepertinya baru dikuburkan kayak itu Pak. Ya namanya itu kupokonan makam Prabu Geseng gitu. Prabu Geseng. Iya, Prabu Geseng Oh, di sana Pak. pantangannya apa Pak? Kalau Gunung Pangparang ini kan saya dengar-dengar ada Pangparang, ada pantangan ya. Kalau pantangannya itu Pak ini apa jangan berteriak keras. Nah, itu pertama Ya, jangan berteriak keras. ya kedua jangan kencing menghadap ke itu Pak, ke timur Pak, ke utara. Jangan kencing menghadap ke utara. Iya. Nah, terus apa? Nah, Terus apa lagi Pak? ya udah Pak segitu. Kalau misalkan dilanggar nih, misalkan ada orang Ya. sengaja menghadap
kencing ke utara. Kira-kira apa yang terjadi, Pak? Pernah terjadi Pak, ini, kemaluannya itu, seperti bengkak Pak. Kemaluannya bengkak. Iya Pak. Jadi kalian jangan coba-coba ya melanggar pantangan ini. Kalau kemaluan kalian tidak mau bengkak. Nah, kalau berteriak keras itu tiba-tiba angin datang tiba-tiba Pak, kencang. Jadi kalau berteriak nih sengaja udah tahu pantangannya tiba-tiba berteriak keras, angin tiba-tiba datang, kabut gitu Pak ya? Iya, sejenis kabut Pak, kadang-kadang, puting beliung lah kadang-kadang gitu. Jadi bagi kalian yang mau ke Gunung Pangparang ya, sudah tahu pantangan ini, hormatilah adat istiadat setempat ya. Jaga tata krama kalau ke gunung. Karena saya juga pernah dengar ada penduduk daerah mana Ujung Berung yang hilang Pak. Ya, Lagi berburu katanya hilang berseminggu, benar nggak? ya itu betul Pak, mahasiswa juga, hilang. Mahasiswa hilang? Ya pernah Pak, tapi, menghilang itu tiba-tiba udah ada lagi di Bandung, kesasar Pak itu. Itu berapa orang Pak? 1 orang Pak, namanya Cemen, komunitas dari Sadawana Pak. Ya beruntunglah ditemukan lagi ya, nggak sampai gimana-gimana gitu Pak. 3 hari 3 malam itu Pak. Oh 3 hari 3 malam nih teman-teman nih, mahasiswa cemen ini namanya ya. Iya Cemen. Kalau yang apa, yang berburu itu seminggu Pak, saya dengar di koran itu. Iya, iya. Sampai seminggu katanya. Nah kalau yang hilang lagi di Senggara Pak itu, pernah menghilang tapi ketemu lagi, itu, penduduk di sini namanya Komar Pak dulu. Itu penyebabnya kenapa Pak? Bisa padahal penduduk setempat kok bisa hilang, kenapa itu Pak? Kesasar Pak itu. Menurut Pak Rahmat itu gara-gara goib bukan? Mistis bukan? Iya betul Pak. Nah katanya sana banyak orang kan di sananya gitu. Tapi, orang itu jelmaan Pak. Oh jadi ya sekali lagi jadi kita belajar ya, kalau ke gunung tuh harus hati-hatilah Pak ya. Iya. Berdoa jangan lupa Pak ya. Iya. Jadi jaga tata krama adat istiadat setempat. Tapi kalau di Gunung Pangparang atau Gunung Sanggara pernah ada yang meninggal nggak Pak? Pernah Pak, itu mahasiswa dari Unpas Pak. Dari Unpas, sekitar tahun 2005 Pak. Tahun 2005 itu penyebabnya kenapa Pak meninggalnya Pak? Ya karena dia masuknya udah sakit, tiba-tiba dia nyalah kena itu Pak, kena apa? Ya kena didikan lah gitu. Oh jadi kayak gojolokan gitu Pak ya? Iya. Ospek gitu ya? Iya kok aspek gitu. Jadi mungkin fisiknya udah nggak kuat, Kelelahan. nah kelelahan dipaksakan. Jadi meninggal tahun 2005 Pak ya? Ya 2005, orangnya orang Subang Pak, Segala Herang. Memang saya waktu ke Gunung Sanggara ada Pak, meninggal tulisan itu, nama itu ada. Iya. Jadi Gunung Sanggara di puncaknya ada teman-teman. Kalau teman-teman yang mau ke Gunung Sanggara ada tuh di puncaknya. Iya. Apa namanya, kayak bukan nisan sih, tulisan memoriam gitulah, Iya. pernah meninggal gitu. Oh Pak Rahmat tahu ya? Iya tahu itu Pak. Dibawa ke sini orangnya Pak? Iya lewat sini gitu. Tapi langsung dibawa ke Bandung Pak. Ke rumah sakit katanya mau diotopsi gitu. Tapi selain mahasiswa itu apakah ada kejadian di luar yang lain Pak? Meninggal kah, tersesat kah, atau Kalau tersesat yang nggak ketemu lagi ada Pak 2 orang Pak. Gunung Sanggara itu. tersesat 2 orang nggak ketemu lagi? Iya 1 orang tahun 18-an Pak. Tahun 19 Tahu 1880-an. Oh, itu dulu Ya sekali udah ya. ya, terus yang kesininya pas 2000 Pak. Tahun 2000. Itu laki-laki dua-duanya. Ya 2 laki-laki, yang satu yang pertama itu yang tahun 90-an itu udah tua, dan yang baru-baru tahunnya 2000 gitu Pak. Orang masih muda, masih perjaka Pak. Itu mahasiswa bukan? Bukan, itu penduduk sekitar sini Pak. Dan itu nggak ketemu lagi Pak? Enggak sampai sekarang Pak, enggak ada raratannya. Itu menurut Bapak karena apa Pak? Menurut Pak Rahmat ini? Ya, Kok bisa sampai goib lagi ya, kembali ya? ya kembali lah itu ke goib lagi Pak. Soalnya kalau bisa nggak ketemu, aneh juga teman-teman. Iya. Kemana coba? Ya mungkin kalau istilah orang kita ke negara siluman, ya Pak ya? Iya, iya. Dihilangkan ke negara siluman. 2 orang tuh ya. Nah setelah 2 orang itu nggak ada lagi Pak ya?
Enggak Pak, enggak. Jadi sampai sekarang aman Pak ya. Udah ya selain itulah paling tersesat cuma 1 hari gitu. Wajar kan lah itu mah Pak gitu. Ya ya. Jadi begini ya teman-teman ya. Cerita tentang Lembah Tengkorak, Gunung Pangparang, dan Gunung Sanggara. Memang Gunung Pangparang ini termasuk gunung purba Pak ya. Gunung-gunung yang lama gitu maksudnya di kota Bandung ini ya. Kalau nggak salah saya dengar itu. Oh iya Pak, itu betul Pak. Ada makhluk mitos apa Pak yang terkenal di Gunung Pangparang ini? Apakah masih ada makhluk apa kayak serigala gitu nggak? Saya dengar-dengar tuh. Oh, kalau binatang-binatang itu Pak banyak Pak di sana mah itu macan kumbang gitu. Macan kumbang masih ada. Ya masih ada, terus ular, apalagi tuh? Ya bangsa jenis kera-keraan banyak Pak di sana. Ya betul, saya juga pernah solo camping di Gunung Pangparang nih, Pak Rahmat tahu saksinya. Nah, tengah malam jam 1 tuh ada suara teriakan, kuak gitu tuh. Cuman bukan monyet ya, beda kalau monyet. Ya, itu Nggak tahu apa. Ya sejenis surili, oa kan ini lutung kan masih banyak Pak di sana gitu. Ya, Babi ya, ya. hutan gitu masih kan banyak gitu. Ya apa menjangan Pak di sana. Oh, menjangan masih banyak ya. Masih banyak. Menjangan tuh rusak lah ya. Ya rusak sejenis rusak itu Pak. Ya, ya. Jadi teman-teman, ini Pak Rahmat ya, penduduk setempat ini namanya kampung apa Pak? Kampung Pangli, Pangli Purgalih ini. Kampung Pangli, Bukit Unggul ya. Ya Bukit Tungguang. Jadi akses dari Kampung Pangli ini bisa ke 3 gunung. Gunung Sanggara, Gunung Pangparang, terus Lembah Tengkorak yang kalau sekarang Danau Putri ya Pak ya. Ya, Bukit Tungguang. Terus Bukit Tunggul. Nah, yang Bukit Tunggul juga lebih dekat dari sini kata Pak Rahmat. Iya betul Pak, itu lebih dekat dari sini, dari Kampung Pangli. Nah, Daripada yang Kampung Pasir Angling ya. Ya perjalanan dari kampung sampai ke puncak itu cuma 2,5 jam lah. 2,5 jam. Itu untuk yang orang kampung mungkin. Ya. Kalau yang ke pemula-pemula bisa 3-4 jam. Iya Pak. Tapi kan di sini kan tempatnya komunitasnya pendidikan dari pencinta alam Pak, hampir semua di sini gitu. Oh, ya 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 ya. Ya jadi mantap lah teman-teman ya. Ini cerita-cerita tentang Air banyak di sini mah apa? Air juga apa tuh makanan hutannya masih asri itu sebetulnya. Jadi hutannya masih asri ya, masih oke lah, banyak sumber makanan dan sumber air. Memang kalau sumber air ini wah luar biasa. Nggak habis-habis, apalagi yang di Lembah Tengkorak. Waduh, itu saya minum langsung Pak. Iya betul. Enak rasanya, saya minum langsung. Aduh, mantap itu. Oke teman-teman, jadi ini cerita kita hari ini bersama Pak Rahmat, penduduk setempat ya. Beliau tahu lah sedikit banyak tentang kisah mistis, mitos atau apapun juga tentang cerita di Gunung Sanggara, Gunung Pangparang, Lembah Tengkorak, dan Gunung Bukit Tunggul. Jadi tips-tipsnya apa Pak bagi orang yang mau mendaki gunung atau ke Lembah Tengkorak? Tipsnya apa biar selamat pulang pergi, apa Pak menurut Pak Rahmat? Ya, satunya Pak harus hati-hati Ya, dan hati-hati. jangan sok tahu gitu. Nah, jangan so tahu ya. Iya, karena yang banyak ya udah kejadian banyak yang tersasar gitu Pak. Ada yang terhilang. Pokoknya mah jangan itulah, harus berdoa lah utamanya Nah, mah itu utama sebelum ya. berangkat itu. Jadi istilahnya jangan sompral. Ya jangan sompral gitu. Jangan sosokan, so tahu bahasa Iya. Indonesia. Sompral bahasa Indonesianya apa ya? Sombong lah. Sombong gitu. Ya, Mah. sombong, jangan sombong gitu ya. Iya. Ya, jadi dan jangan lupa logistik, ya Pak ya. Iya. Perbekalan. Iya. Terus fisik, stamina juga harus diperhitungkan. Iya. Logistik, perbekalan, dan yang paling utama doa tadi Pak ya. Iya Pak itu. Doa. Ya, terima kasih Pak Rahmat Sama-sama Pak. sudah memberikan informasi kepada kita. Barangkali yang mau nanti yang belum tahu sama sekali tentang Lembah Tengkorak, cerita Danau Urugan, Gunung Pangparang, Gunung Sanggara. Jadi kalian bisa mendengar saat ini ya, langsung saat ini. Dan mudah-mudahan ada manfaatnya ini dan cerita ini gitu. Ya, pasti ada manfaatnya Pak, karena cerita ini kan benar-benar memberikan ilmu bagi kita ya yang mendengar. Ya, sekali lagi terima kasih Pak Rahmat. Sama-sama ya. Sehat selalu buat Pak Rahmat. Amin Pak. Dan kalau kalian yang mau ke Gunung Pangparang, Gunung Sanggara, Lembah Tengkorak, parkirnya di sini nih, rumah Pak Rahmat ini. Ya, rumah Pak Rahmat aja, ketika kalian masuk gerbang nanti ada satpam, bilang ke Pak Rahmat aja, bilang udah tahu. Di situ biasanya bayar 10.000 Pak di gerbang itu. Ya, Di sama satpam itu 10.000 ya. ya. Nah ini oke. Pak Rahmat ini orangnya baik dan ramah. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di channel Si Botak dan Petualangan. Mantap Pak.